Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Kurnia, kelas A, NIM A421221. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga merupakan satu sistem ekologi yang merupakan unit fungsional yang dihasilkan dari interaksi komponen biotik atau makhluk hidup atau organisme, komponen abiotik atau benda mati, dan juga komponen kebudayaan atau antropogenik. Kedua komponen yaitu biotik dan abiotik tersebut berada pada suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Misalnya pada suatu ekosistem akuarium, ekosistem terdiri ikan, terumbu karang, plankton yang terapung di air sebagai komponen biotik. Sedangkan termasuk komponen abiotik adalah air, pasir, batu, mineral, dan ekosistem yang terlarut dalam air. Satuan makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa individu, populasi, atau komunitas. Individu adalah makhluk tunggalnya. Contohnya seekor kelinci, seekor serigala, atau individu yang lainnya. Sejumlah individu sejenis satu spesies pada tempat tertentu akan membentuk populasi. Contoh, di padang rumput hidup sekelompok kelinci dan sekelompok serigala. Jumlah anggota populasi dapat mengalami perubahan karena kelahiran, kematian, dan migrasi atau emigrasi dan imigrasi. Sedangkan komunitas yaitu seluruh populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu dan di antara satu sama lain saling berinteraksi. Contoh, di suatu padang rumput terdapat saling interaksi antara populasi rumput, populasi kelinci, dan populasi serigala. Setiap individu, populasi, dan komunitas mendapat tempat hidup tertentu yang disebut habitat. Semua ekosistem merupakan sistem yang terbuka, dalam arti terjadi transfer energi maupun material ke dalam dan di luar. Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme merupakan faktor biotik dan menempati daerah biosfer dan membentuk organisasi alam hayati. Taraf organisasi tersebut digambarkan sebagai suatu spektrum biologi yang tersusun atas sitoplasma sebagai substansi dasar kehidupan yang akan membentuk sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Sementara itu, populasi dan komunitas makhluk hidup. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dan kurun waktu yang sama pula anggotanya. Populasi secara alamiah berinteraksi satu sama lain dan diproduksi antara sesamanya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi adalah 1. Natalis, 2. Mortalitas, 3. Migrasi. Faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi adalah 1. Kompetisi, 2. Predasi, 3. Penyakit, 4. Cekaman atau stres. Komunitas adalah kumpulan populasi berbagai jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi. Interaksi itu dapat bermacam-macam. 1. Netral, di antara populasi tidak saling mempengaruhi, misalnya populasi semut dan lebah. 2. Kompetisi, terjadi persaingan antara populasi, misalnya populasi zebra dan rusa. 3. Mutualisme, kalau hubungan antar populasi saling menguntungkan, misalnya antara populasi semut dan kutu pohon. 4. Predasi, jika anggota populasi akan dimakan oleh anggota populasi yang lain makan disebut predator, yang dimakan disebut mangsa, misalnya antara populasi singa dan rusa. 5. Paratisme, kalau salah satu populasi jadi parasit dari populasi lain, misalnya antara pohon dengan benalu. 6. Komunalisme, interaksi antara populasi di mana yang satu untung, yang lain tidak rugi, misalnya antara pohon dan anggrek. Ekosistem adalah kesatuan dari komunitas dengan lingkungan hidup. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan hidup organisme ada 2, yaitu 1. Lingkungan abiotik, tanah, air, udara, cuaca, iklim, suhu, dan lain-lain. Lingkungan biotik, organisme lainnya, semua makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Lingkungan biotik dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Produsen, makhluk hidup yang akan menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis dengan mengandung zat organik menjadi zat organik, misalnya adalah tumbuhan yang memiliki klorofil. 2. Konsumen, kelompok yang makanan tergantung secara langsung maupun tidak
langsung pada produsen, contoh hewan dan manusia. 3. Pengurai, makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidup yang sudah mati dengan mengurai zat organik dari tubuh yang mati menjadi zat organik sehingga dapat digunakan kembali oleh produsen. Termasuk kelompok ini adalah bakteri dan jamur. Ekosistem darat terdiri beberapa ekosistem, di antaranya ekosistem hutan tropis, sabana, padang rumput, dan gurun. Ekosistem hutan tropis terdapat di daerah tropis dan subtropis. Ekosistem ini memiliki pepohonan yang banyak dan memiliki curah hujan yang tinggi. Ekosistem sabana terdapat di wilayah dengan tingkat curah yang rendah. Sabana yang terluas terdapat di Afrika dan Australia. Hewan yang hidup di sabana antara lain serangga, zebra, dan singa. Sementara ekosistem padang rumput terdapat di daerah tropis dan tropis. Dalam ekosistem ini, hujan turun tidak teratur. Hewan yang hidup di ekosistem di antara lain gajah, jerapah, dan singa. Ekosistem air terdiri atas beberapa ekosistem, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem sungai, dan ekosistem terumbu karang. Ekosistem air tawar memiliki variasi suhu yang tidak mencolok, pencahaya kurang, dan terpengaruh iklim dari cuaca. Ekosistem air laut memiliki kadar garam tinggi. Dalam ekosistem air laut memiliki suhu yang tinggi dan penguapan yang tinggi. Sementara itu, ekosistem sungai terdiri atas hewan seperti ikan, buaya, hewan lainnya yang sering berada di sungai. Ekosistem terumbu karang terdiri atas koral yang berada dekat pantai. Hewan-hewan yang berada di terumbu karang memakan organisme mikrobis dan sisa organik lainnya. Kehadiran terumbu karang di dekat pantai membuat pantai memiliki pasir putih. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapat subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan, didominasi pengaruh manusia, dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan antara lain bendungan, sawah, irigasi, dan perkebunan kelapa sawit. Ekosistem buatan antara lain hutan buatan, sawah ladang, kebun, desa, kota, dan bendungan kolam. Aliran energi dari materi dan ekosistem alami. Siklus materi dari tanah dan air serta udara masuk ke produsen dan konsumen, kemudian dikembalikan ke dalam air, tanah maupun udara dalam bentuk mineral dan gas yang diambil oleh produsen. Aliran materi seperti nitrogen, air, karbon, nitrogen, dan fosfor di alam berupa siklus yang abadi. Satu, siklus air pada air kembali melalui proses penguapan dan pernapasan. Siklus air kecil terjadi bila air laut menguap dan membentuk awan, kemudian mengalami proses pengembunan menjadi hujan jatuh ke laut lagi. Siklus air sudah terjadi bila hujan tersebut jatuh di dataran air sebagai meresap ke dalam tanah menjadi air tanah, sebagai lagi mengalir ke sungai, danau, dan akhirnya ke laut menjadi air permukaan atau uap air dari sungai, danau, dan laut tersebut membentuk awan lagi. Di situ hewan memperoleh air berupa air minum dan makanan yang mengandung air. Serat memperoleh air dari tanah melalui akar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola kehidupan di darat antara lain: 1. Keadaan tanah, 2. Suhu, 3. Angin, 4. Kelembaban udara, 5. Curah hujan, 6. Pancaran sinar matahari. Pola kehidupan di air. Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 1. Lingkungan air, sungai, rawa, kolam, parit. 2. Lingkungan air, asin, laut. 3. Lingkungan air payu adalah danau, air tawar. Pola kehidupan di air akibat cahaya matahari. Lingkungan air yang tertembus cahaya matahari mengakibatkan pertumbuhan hijau. Sebagai produsen dapat menggunakan proses fotosintesis menghasilkan zat makanan yang berguna bagi tumbuhan air dan merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup dan lain
lainnya di dalam air. Lingkungan air yang dapat 2. Lingkungan air yang dalam tidak tembus cahaya matahari merupakan daerah yang tidak ada produsen, sehingga hewan yang hidup adalah pemangsa dan pengurai atau karnivora dan saprovora yang mendapatkan makanan dari bahan-bahan yang mengendap di dasarnya. 3. Dalam kehidupan air berlangsung berpindah energi dari sinar matahari ke tumbuh air konsumen. Pola kehidupan di air akibat zat pelarut. Antara lain 1. Limbah-limbah industri yang terlalu dalam air dapat mengakibatkan produsen dalam air tidak berkembang sehingga ikan-ikan kekurangan makanan dan akhirnya mati. 2. Pemupukan sering dilakukan pada kolam ikan agar tumbuhan air sebagai produsen tumbuh subur sehingga makhluk hidup di dalam air tidak dengan kekurangan makanan. 3. Pola kehidupan di air akibat gaya tekanan atas. Karena adanya gaya tekanan ke atas oleh air beralih pada tiap ke dalam air, maka hewan hidup di daerah dasar berlain jenisnya dengan hidup di daerah permukaan.